Saya, Kisha Laura dari kelas 11 IPS, akan mempresentasikan evaluasi tari kreasi. Berikut penjelasan dari saya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan tari kreasi? Nah, tari kreasi sendiri merupakan suatu gerakan secara berirama senada dengan alunan musik. Dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran, serta menyampaikan pesan tersebut melalui seseorang maupun kelompok. Berikut kita akan membahas bentuk dan jenis tari kreasi. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu tari rakyat. Tari rakyat berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Yang kedua, tari klasik. Tari yang berkembang di keraton. Tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. Yang ketiga, tari kreasi baru. Tari kreasi baru dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Pada garis besarnya, tari kreasi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi merupakan tari kreasi yang garapnya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya. Ada sebagian perkembangan yang dilakukan, namun tidak menghilangkan unsur utama dari tradisi. Yang kedua, tari kreasi non-tradisi. Tari kreasi non-tradisi merupakan tari yang garapnya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya dalam menerapkan fungsi dan bentuk jenis gerak tari kreasi. Selanjutnya, jenis iringan dari tari kreasi sebagai berikut. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, iringan internal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari, contohnya seperti lentikan jari dan tepuk tangan. Contohnya saja tari saman. Yang kedua, iringan eksternal. Iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan atau pemusik, atau yang berasal dari tape recorder. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi tari? Nah, evaluasi tari adalah kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Tujuan video yang dibuat adalah untuk mendeskripsikan tari kreasi, melakukan evaluasi tari kreasi, mengkomunikasikan evaluasi tari kreasi berdasarkan bentuk, jenis, nilai etis, fungsi, dan tata pentas dalam karya tari. Fungsi evaluasi tari adalah sebagai media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Selanjutnya, untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni dan sebagai media peningkat kualitas produk karya tari. Selanjutnya, tahapan evaluasi tari. Nah, proses evaluasi dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahapan yang pertama, menuliskan atau mendeskripsikan bagian tari yang paling mengesankan dengan urutan pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa judul tari, where, di mana tari dipentaskan, when, kapan dipentaskan, who, siapa yang menari, why, alasan ditarikan, dan how, bagaimana menarikannya. Nah, tahapan yang kedua itu menganalisis gerakan dengan memberikan argumen yang jernih mengenai keunggulan maupun kelemahan tari atas dasar konsep estetis, yaitu wirasa, wirama, dan wiraga, serta konsep etis dari penyangga tarinya. Tahapan yang ketiga itu mengevaluasi tari, berarti mengemukakan sikap kita mengenai tari tersebut, bisa juga berisi saran dari tarian yang perlu diperbaiki. Contoh identifikasi dan evaluasi tari. Salah satu contoh tari adalah tari Sajojo yang berasal dari Papua. Tari ini dilakukan secara berkelompok. Tari ini berpolakan tradisi. Di dalam tari Sajojo ini terdapat nilai estetis, yaitu wirama, wirasa, dan wiraga. Biasanya
tari sajojo ini dipentaskan di prosedium dan juga dipentaskan di alam yang terbuka. Nah, evaluasi tari sajojo ini adalah tari ini biasanya ditarikan oleh 5 atau 6 orang. Nah, tari ini biasanya dilakukan secara berkelompok dan para penari biasanya menggunakan kostum tradisional khusus saat menarikan tarian ini. Hal berupa nilai plus dari tarian ini adalah karena selain menampilkan tarian, mereka juga memperkenalkan baju tradisional. Gerakan tarian ini yaitu dengan meloncat, bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, maupun ke kanan dengan ritme dan ketegasan gerakan. Gerakan ini juga tampaknya terlihat mudah. Namun, untuk menentukan gerakan ini perlu mengupayakan kesamaan gerakan dengan penari lainnya supaya terlihat kompak dalam kesenian yang ada. Tata pentas yang digunakan menggunakan prosedium atau panggung. Terdapat pembatas antara penonton dan penari. Terkadang tarian ini juga ditampilkan di alam terbuka. Namun dari sisi yang dapat dilihat bahwasanya akan lebih baik jika tarian ini dipentaskan di alam yang terbuka. Hal positif dari tarian ini adalah para penari bukan saja hanya memperkenalkan tarian daerah ke publik, namun para penari juga memperkenalkan pakaian adat mereka ke publik. Faktanya, anak muda mengenai minat terhadap nilai keindahan pada tari kreasi tradisional adalah anak muda generasi zaman sekarang lebih berminat terhadap tari modern dibandingkan tari tradisional. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa tari tradisional itu sangat kuno, membosankan, dan kurang menarik. Kesimpulannya adalah berkarya tari memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai macam teknik gerak tari yang bersumber pada kearifan lokal tentang kehidupan masyarakat, penggunanya, serta menunjukkan pada kita bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Nah, kegiatan berkarya ini dapat memupuk sikap menghargai, menghayati, dan sekaligus menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian teknik tari Indonesia. Kegiatan analisis gerakan ini dapat mengkaji karakteristik tari etnis Nusantara sehingga dapat memupuk sikap menghargai, menghayati, dan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian teknik tari budaya Indonesia. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka itu, kenali dan sayangi tari Nusantara. Pahami terhadap tari Nusantara untuk menumbuhkan rasa menghargai dan solidaritas. Nah, sekian dulu dari presentasi saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai Nusantara ini. Mari kita sebagai anak bangsa Indonesia mencintai budaya kita. Aku sebagai anak bangsa ini bangga memiliki budaya yang begitu beraneka ragam. Mari lestarikan budaya ini. Aku, kamu, Indonesia bisa. Nah, sekian dulu dari presentasi saya. Terima kasih.